Karena Ramadan itu membakar dosa, yang artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan iman dan wahtisaban, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang saum Ramadan atau berpuasa di bulan suci Ramadan, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang fikih puasa, yaitu syarat wajibnya berpuasa dan juga syarat sahnya berpuasa. Adapun puasa atau as-saum dalam segi bahasa artinya adalah al-imsak, yaitu menahan. Adapun yang dimaksud puasa dalam syariat adalah al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin makhsusah, yaitu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat tertentu atau dengan niat yang khusus. Jadi puasa secara syariat adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu atau dengan niat yang khusus. Adapun dalil yang merupakan kewajiban berpuasa sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu puasa wajib, puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan puasa di bulan suci Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi sanati ats-tsaniyati minal hijrati fi syahri Sya'ban. Di tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban, di tahun kedua setelah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, turun perintah untuk berpuasa. Wa qad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat berpuasa di bulan suci Ramadan sebanyak 9 kali. Jadi beliau mendapati 9 Ramadan. Kullaha nawaqis ay 29 yauman illa wahidan fakamil. Adapun puasa 9 kali yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu keseluruhannya bulannya hanya 29 hari. Hanya satu bulan yang sempurna 30 hari. Jadi kebanyakan puasa yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu, satu bulan Ramadan itu hanya 29 hari. Hanya satu bulan yang sempurna 30 hari di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bulan Ramadan sendiri adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Hijriyah. Wa huwa afdhalus syuhur, dan Ramadan adalah sebaik-baik bulan. Wa summiya Ramadhana qila li'annahu, dan disebut Ramadan atau diberi nama Ramadan, bulan ke-9 ini diberi nama Ramadan, diriwayatkan indama wada'al arabu asma asy-syuhur, ketika bangsa Arab mereka dahulu hendak memberikan nama pada bulan-bulan mereka, wafaqa hadzal syahru syiddatal har. Maka bertepatan di bulan ke-9 ini dengan musim panas yang luar biasa. Fasammuhu Ramadhana minar Ramdha. Maka mereka memberi nama bulan ke-9 ini dengan Ramadan, yang diambil dari Ramdha, ay syiddatil har, yang artinya adalah cuaca yang sangat panas. Waqila, dan ada pendapat yang menyebutkan li'annahu yarmidhud dunub ay yahrikuha. Karena Ramadan itu membakar dosa, yang artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan iman dan wahtisaban, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut Ramadan karena dosa-dosa di bulan suci Ramadan terbakar atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum puasa ada yang wajib.
Kemudian ada yang sunnah, ada yang makruh hukumnya, dan juga ada yang haram. Puasa yang wajib, yakunu dzalika fi sitti halat. Ada 6 keadaan di mana puasa itu diwajibkan atau hukum puasa itu menjadi wajib. Yang pertama, saumu Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan, maka itu hukumnya wajib. Kemudian saumu qadha, mengqadha puasa yang dia tinggalkan di bulan suci Ramadan, puasa wajib yang dia tinggalkan, maka wajib dia mengqadha puasanya. Kemudian saumul kafarah, puasa kafarat, seperti kafarat zihar, kafarat membunuh, qatlin, au jima' fi Ramadan, atau kafarahnya seseorang yang bersetubuh ketika dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi batalnya karena bersetubuh. Kemudian as-saumu fil haji wal umrati badalan anidz dzabhi fil fidyah. Puasa saat dia haji atau umrah yang mana puasanya itu sebagai pengganti dari fidyah menyembelih. Maka puasanya saat itu wajib. Kemudian as-saumu fil istisqa idza amara al-hakim, puasa ketika melaksanakan sholat istisqa meminta hujan, ketika seorang hakim, seorang pemimpin memerintahkan untuk berpuasa, maka puasanya adalah wajib. Kemudian saumun nadhri, yaitu puasanya orang yang bernazar. Ketika seseorang bernazar, maka puasa nazarnya itu hukumnya wajib. Adapun hukum yang kedua yaitu puasa sunnah, wa huwa al-aslu fi wa yanqasimu ila thalathati aqsam, terbagi menjadi 3. Yang pertama, ma yatakarraru bitakarruris sinin, yang berulang setiap tahunnya. Jadi puasa sunnah yang berulang setiap tahun. Seperti Yaum Arafah, hari Arafah. Hari Arafah ini puasa sunnah yang berulang setiap tahun. Setiap tanggal 9 Dzulhijjah. Wa tasu'a wa ashura wal hadiya ashar min Muharram, dan juga puasa tasu'a, kemudian puasa Ashura tanggal 9 Muharram, tanggal 10 Muharram, dan tanggal 11 Muharram. Wa sitti min Syawal, dan juga puasa 6 hari setelah Syawal. Setelah puasa di bulan suci Ramadan, 6 hari di bulan Syawal, dan paling afdal itu disambung. Jadi ketika seseorang itu selesai melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, kemudian masuk hari raya, setelah hari raya dia langsung menyambung dengan puasa sunnah 6 hari atau puasa sitti min Syawal. Kemudian wal ashhuril hurum, bulan-bulan mulia. Ada 4 bulan yang disebut dengan ashhurul hurum, yang 3 bersambung, yang 1 terpisah. Yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan juga bulan Muharram. Dan yang 1 adalah bulan Rajab. Nah, puasa di bulan-bulan hurum ini disunnahkan, dan itu berulang setiap tahun. Kemudian wal ashri al-awwali min Dzulhijjah wa ghairi dzalik. Dan juga 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan lain sebagainya. Nah, ini puasa yang berulang setiap tahunnya. Kemudian ma yatakarraru bitakarruris syuhur, yang datang setiap bulan, puasa sunnah, dan itu kesunahannya datang setiap bulan. Ka ayyamil bid, seperti ayyamil bid, yaitu hari ke-13, 14, dan 15 setiap bulannya. Dan juga al-ayyamis sud, yaitu hari ke-28, hari ke-29, dan hari ke-30. Dan andai saja bulannya hanya 29 hari, maka yang ke-30 itu diganti dengan awal bulan. Nah, ini puasa sunnah yang datang setiap bulan. Kemudian ma yatakarraru bitakarrurin al-asabi', yang datang setiap minggu. Puasa sunnah yang datangnya setiap minggu, kal itsnaini wal khamis, seperti puasa di hari Senin dan juga puasa di hari Kamis. Wa afdalu siyamin nafli, dan adapun puasa sunnah yang paling afdal adalah saumu yaumin wa iftaru yaumin, puasa 1 hari dan 1 hari tidak puasa, kemudian puasa 1 hari dan kemudian hari berikutnya tidak puasa. Wa huwa saumu sayyidina Dawud alaihi salam, atau yang lebih dikenal dengan puasanya Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam. Adapun puasa yang hukumnya makruh adalah ifradi yaumil jum'ati awis sabti awil ahadi, yaitu puasa 1 hari di hari Jumat saja, atau di hari Sabtu saja, atau di hari Ahad saja. Fal jum'ah idul muslimin, hari Jumat itu adalah hari rayanya umat Islam, hari Sabtu adalah hari rayanya orang Yahudi, dan hari Ahad adalah hari rayanya orang Nasrani. Maka 1 hari saja berpuasa di hari tersebut, maka hukumnya makruh.
Adapun jikalau disambung atau berpuasa 2 hari, Jumat dan Sabtu, atau Sabtu dan Ahad, atau ketiga-tiganya dia puasa, maka tidak makruh. Yang dimakruhkan hanya berpuasa 1 hari di hari tersebut. Kemudian juga puasa sepanjang tahun, setiap hari berpuasa, kecuali hari-hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dimakruhkan bagi seseorang yang mengkhawatirkan dirinya akan tertimpa dharar, atau dia bisa sakit, ada sesuatu yang membahayakan dirinya. Adapun kalau dia tidak ada dharar yang menimpa dirinya dan semua kewajibannya bisa dilakukan, hak-haknya bisa dipatuhi atau dikerjakan semuanya, begitu juga dengan tanggung jawabnya, maka tidak dimakruhkan dia berpuasa ad-dahr. Karena puasa itu termasuk amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adapun yang haram, yanqasimu ilal qismain, terbagi menjadi 2. Haramun ma'as sihah. Haram akan tetapi puasanya tetap sah. Seperti puasanya seorang istri tanpa izin daripada suaminya. Dan juga puasanya seorang hamba sahaya tanpa izin daripada majikannya. Kemudian yang kedua, haramun ma'adamis sihah. Haram dan tidak sah puasanya. Puasanya haram dan puasanya tidak sah. Itu ada 5 gambaran di sini. Fi khamsi suwar. Yang pertama adalah saumu yaumi idil fitri wa huwa awalu yaumin min syahri syawal. Yaitu puasa seseorang di hari raya idul fitri. Maka itu hukumnya haram dan tidak sah. Yaitu puasa pada tanggal 1 syawal. Kemudian puasa idul adha. Seseorang yang berpuasa di hari raya idul adha. Hari ke-10 di bulan Dhul Hijjah. Maka haram hukumnya dan tidak sah puasanya. Kemudian puasa di hari tasyrik. Hari ke-11, 12, dan 13 di bulan Dhul Hijjah. Jadi di bulan Dhul Hijjah itu saat hari raya tanggal 10 Dhul Hijjah haram, tidak diperbolehkan berpuasa. Dan kemudian 3 hari setelahnya yang disebut dengan hari tasyrik. 11, 12, 13 Dhul Hijjah diharamkan seseorang untuk berpuasa dan juga tidak sah puasanya. Kemudian saumun nisfi al-akhir min Sya'ban. Puasa di pertengahan terakhir di bulan Sya'ban, 16, 17, 18 sampai akhir Sya'ban, dan juga puasa di hari Syak. Hari ke-30. Ya, hari ke-30 di bulan Sya'ban. Dan ini kalau seandainya berpuasanya adalah puasa yang wajib seperti mengqadha, maka itu tidak ada masalah. Atau puasa kafarah tidak ada masalah. Atau puasa nazar. Jadi puasa yang wajib kalau dilakukan di pertengahan bulan Sya'ban sampai akhirnya, tapi yang dilakukan puasa wajib tidak ada masalah. Seperti seseorang membayar hutang puasanya, atau kemudian dia puasa kafarah atau puasa nazar. Atau orang tersebut memiliki sunnah mu'tadah, punya puasa sunnah yang setiap minggu dia kerjakan, seperti hari Senin, hari Kamis, dia setiap Senin Kamis tidak pernah meninggalkan puasa, kasaumul itsnin wal khamis, maka itu tidak ada masalah. Atau dia sambung dari pertengahan Sya'ban. Misal dia puasa tanggal 15 Sya'ban, kemudian dia diperbolehkan puasa setelahnya 16, 17, 18 dan sampai akhir daripada bulan Sya'ban. Namun jikalau kemudian ada yang terputus, maka lanjutannya dia tidak diperbolehkan. Jadi kalau puasanya bukan selain ini, dilarang seseorang itu berpuasa di pertengahan terakhir daripada bulan Sya'ban. Kalau dia sambung misalnya bi ansama yauma 15, puasa di tanggal 15 Sya'ban, fayajuzu lahu an yasuma al-yaum alladhi ba'dahu yauma 16. Maka dia diperbolehkan untuk berpuasa di hari selanjutnya, yaitu hari ke-16. Kalau hari 16 dia berpuasa, maka diperbolehkan dia untuk berpuasa di hari ke-17. Wa hakadha ila akhir syahri, dan begitu seterusnya sampai akhir bulan. Fa idza aftara yauman wahidan haruma alaihi saumu baqiyati syahr. Kalau sampai ada yang terputus, jadi 15 dia puasa, kemudian 16 dia puasa, 17 dia berpuasa, kemudian 18-nya dia tidak berpuasa. Maka sisanya dia tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Kecuali puasanya seperti puasa wajib, dia mengqadha puasanya, atau puasa kafarah, puasa nazar, atau dia punya kebiasaan berpuasa di hari Senin dan Kamis, maka itu diperbolehkan. Jadi ini puasa yang hukumnya haram. Yang haram dibagi menjadi 2, haram tapi tetap sah, dan haram dan tidak sah. Sebagaimana yang tadi dijelaskan. Kemudian adapun syurutus sihhatis saum, syarat-syarat sahnya puasa, ai idza tawaffarat hadhihi syurut sahha as-saum. Jadi kalau syarat-syarat ini ada pada diri seseorang, maka puasanya sah. Syarat sahnya puasa wahia arba'atun, ada 4. Yang pertama al-Islam. Fayushtaratu an yakuna musliman jami'an nahar. Maka disyaratkan bagi seseorang yang berpuasa itu menjadi seorang muslim. Dia dalam keadaan beragama Islam sepanjang hari saat dia berpuasa.
Falau irtadda lahdhatan wahidatan batala saumuhu. Andai saja, wa'iyadzubillah, ada seseorang yang berpuasa kemudian dia keluar dari ajaran Islam. Dia murtad. Walaupun sebentar, maka batal puasanya. Kemudian syarat yang kedua, al-aglu. Disyaratkan bagi seseorang yang berpuasa agar sah puasanya adalah berakal. Fayushtaratu an yakuna agilan mumayyizan jami'an nahar. Disyaratkan bagi dirinya itu berakal di sepanjang hari ketika dia berpuasa. Falau junna walau lahdhatan wahidatan batala saumuhu. Andai saja ketika dia berpuasa kemudian dia tertimpa penyakit, gangguan jiwa, maka di saat dia hilang akalnya, di saat dia sakit gangguan jiwanya, maka batal puasanya walaupun itu dalam waktu yang singkat, ya. Walau lahdhatan wahidatan, walaupun dia itu menjadi orang punya sakit gangguan jiwa atau yang disebut dengan orang gila sebentar saja, maka batal puasanya. Kemudian syarat sahnya puasa yang ketiga adalah an-naqa'u minal haidhi wan nifas. Suci daripada haid, menstruasi dan juga nifas, darah yang dikeluarkan setelah melahirkan. Fayushtaratu an takuna al-mar'atu tahiratan jami'an nahar. Maka disyaratkan bagi seorang wanita ketika dia berpuasa itu suci sepanjang harinya saat dia berpuasa. Falau hadat fi akhiri lahdhatin minan nahar batala saumuha. Andai saja sebelum waktu berbuka, walaupun dalam waktu yang singkat sebelum dia berbuka dia kemudian mengeluarkan darah menstruasi, maka batal puasanya. Kemudian syarat yang terakhir, yang keempat, syarat sahnya puasa, al-ilmu bi kaunil waqti gabilan lisaum. Mengetahui bahwa waktu di saat dia berpuasa itu dia diperbolehkan. Jadi hari di mana dia berpuasa itu memang hari yang diperbolehkan dia untuk berpuasa. Ai ayya'lama annal yawma alladhi yuridu ayyasumahu. Dia mengetahui bahwasanya hari di mana dia ingin melakukan puasa, yasihu fihi saum. Sah puasanya atau diperbolehkan dia berpuasa bi an lam yakun minal ayyamil lati, tidak menjadi hari yang dilarang seseorang itu berpuasa seperti Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik dan lain sebagainya. Jadi dia tahu hari di mana dia berpuasa itu diperbolehkan. Nah, ini 4 syarat sahnya berpuasa. Kemudian setelah syarat sahnya berpuasa, kita masuk ke bab berikutnya, syurutu wujubis saum. Syarat diwajibkannya seseorang itu berpuasa. Ai idza tawaffarat hadhihi syurut wajabas saum. Yang mana jikalau persyaratan-persyaratan ini ada pada seseorang, maka orang itu diwajibkan untuk berpuasa. Wahya khamsatun. Syarat wajibnya puasa ada 5. Yang pertama al-Islam, yaitu orang Islam. Fala yukhatabu bihi al-kafiru fid dunya. Orang kafir tidak masuk dalam khitab perintahnya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wa ammal murtaddu fayajibu alaihi al-qadha idza raja'a ila al-Islam taghlidhan alaihi. Berbeda dengan orang yang murtad, ya, karena sebelumnya dia Islam, kemudian dia keluar daripada agama Islam, dia murtad, maka ketika dia kembali ke agama Islam atau masuk ke dalam ajaran Islam kembali, maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasa-puasa yang dia tinggalkan. Jadi syarat wajibnya puasa yang pertama adalah al-Islam. Yang kedua at-taklif, ayyakuna balighan agilan. Jadi seorang tersebut dalam keadaan baligh dan juga dalam keadaan berakal. Tidak wajib bagi seorang anak yang belum baligh atau seorang yang gila hilang akal atau dalam keadaan gangguan jiwa. Jadi syarat wajibnya berpuasa bagi seseorang yang sudah baligh dan juga berakal atau yang disebut dengan taklif. Taklif adalah seseorang yang sudah baligh dan berakal. Wa amma sabiyu fayajibu ala wali amrihi an ya'murahu bisawm li 7 sinin. Wa yadribahu idza tarakahu li 10 sinin in ataqahu. Adapun bagi seorang anak yang belum baligh, maka orang tua diperintahkan untuk memerintahkan anaknya. Di usia 7 tahun perintahkan anak untuk berpuasa. Dan di usia 10 tahun, maka anak dipukul jikalau meninggalkan puasa dengan syarat anak tersebut sudah mampu mengerjakannya. Sebagaimana sholat. 7 tahun perintahkan anak untuk melaksanakan sholat. 10 tahun jikalau meninggalkan sholat, maka dipukul. Tentunya mukul di sini untuk ta'dib, bukan pukulan yang melukai. Begitu juga dengan berpuasa. Kemudian syarat wajibnya berpuasa al-itaqah, ay al-qudratu alaihi, yaitu mampu. Wal itaqah takunu hissan wa syar'an, dan mampu di sini termasuk di dalamnya hissan dan juga syar'an. Hissan fala yajibu ala syaikhi al-harim. Maka tidak diwajibkan bagi seseorang yang sudah tua renta, tidak mampu melaksanakan puasa.
wal marid alladzi la yurja bir'uhu, dan juga kepada seseorang yang sedang sakit yang menurut medis tidak diharapkan kesembuhannya. Jadi penyakitnya sudah parah, tidak diharapkan kesembuhannya, atau menurut ilmu medis sudah tidak ada kesempatan lagi dia untuk sembuh. Jadi penyakitnya sudah parah. Maka itu hissan. Jadi kemampuan di sini mampu secara hissan dan mampu secara syariat. Syara'an fala yajibu 'alal haidhi wan nufasa. Secara syara'an maka tidak wajib bagi seorang wanita yang sedang haid dan juga sedang nifas. Jadi mampu di sini mampu secara hissan dan secara syara'an. Tidak wajib bagi seorang yang sudah tua renta yang tidak mampu lagi melaksanakan puasa, atau seseorang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Jadi secara medis dia sudah sakit dalam keadaan parah. Tidak mungkin lagi secara medis dia untuk sembuh. Dan juga secara syara'an tidak wajib bagi wanita yang sedang mengalami haid, atau wanita haid, atau wanita yang sedang haid menstruasi, dan juga wanita yang sedang nifas. Nah, wanita yang sedang haid, sedang nifas, jangan bersedih ketika dalam keadaan atau di bulan suci Ramadan dia sedang menstruasi, dia sedang nifas, kemudian dia tidak bisa melaksanakan puasa karena saat itu dia dilarang, maka hendaknya dia tidak bersedih. Karena ketika dia tidak berpuasa, pada hakikatnya dia sedang taat kepada Allah. Karena diharamkan. Seorang wanita yang haid dan nifas, dia dilarang oleh Allah. Diharamkan oleh Allah untuk berpuasa. Ketika dia tidak berpuasa, berarti pada dasarnya dia sedang taat kepada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia bisa isi hari-harinya di bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti berzikir dan lain sebagainya. Bersedekah, memberikan makan orang yang berpuasa. Dia masih bisa terus berbuat baik di bulan suci Ramadan walaupun saat itu dia tidak bisa melaksanakan berpuasa. Kemudian syarat wajib berpuasa yang keempat adalah as-sihhah. Fala yajibu 'alal marid, yaitu dia dalam keadaan sehat. Tidak diwajibkan bagi seseorang yang sedang sakit. Dan sakit di sini ada batasannya, nggak sembarang sakit kemudian seseorang itu boleh meninggalkan berpuasa. Akan tetapi sakit di sini ada yang diperbolehkan seseorang itu tidak berpuasa, huwallazi yukhafu minhu al-halak. Sakit yang mana kalau dia berpuasa ditakutkan dia malah celaka, malah binasa. Au ta'akhkhuru asy-syifa. Atau dengan berpuasa maka proses sembuhnya itu semakin jauh. Jadi harusnya dia bisa sembuh 1-2 hari, karena kalau puasa malah penyakitnya tambah parah, akhirnya sembuhnya agak lama. Au ziyadatul marad, atau sakit kalau dia berpuasa maka bertambah parah sakitnya. Wa dzalika ma yusamma mahdzurat tayammum, ini yang disebut dengan mahdzur tayammum. Jadi jikalau sakitnya seperti ini maka tidak wajib bagi dirinya untuk berpuasa. Namun seseorang yang dalam keadaan sakit maka nanti dia dituntut untuk mengqadha puasanya. Kemudian al-iqamah, yaitu dalam keadaan mukim. Syarat wajibnya berpuasa, dia adalah seseorang yang mukim. Fala yajibu 'alal musafiri alladhi yusafiru safaran tawilan. Maka tidak wajib bagi seorang musafir yang melakukan perjalanan yang jauh, safar at-tawil, kurang lebih 82 km, dan safarnya dalam keadaan mubah. Bepergiannya bukan untuk bermaksiat, tapi bepergiannya dengan alasan yang diperbolehkan oleh syariat. Wa yustaratu, dan dipersyaratkan li jawazil fitri fis safar, diperbolehkan seseorang itu dia tidak berpuasa ketika menjadi seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan, ayyusafira qabla tulu'il fajri, dia berangkat atau melakukan perjalanannya sebelum terbitnya fajar. Jadi perjalanannya dilakukan sebelum terbitnya fajar. Sebelum dia mendapatkan perintah untuk berpuasa atau diwajibkan dirinya untuk berpuasa. Dia sudah dalam keadaan musafir. Wal afdalu as-saumu lil musafiri in lam yashqa alaih. Dan lebih afdalnya seorang musafir kalau dia tidak berat untuk melaksanakan puasa, maka afdalnya dia tetap berpuasa. Namun kalau dia nggak mampu, maka dia tidak diwajibkan saat itu untuk berpuasa. Tentunya nanti dia wajib untuk mengqadha. Nanti dia akan dijelaskan di bab yang lain tentang siapa saja orang yang wajib mengqadha puasanya. Kemudian adapun rukun-rukunnya berpuasa, ar-ruknul awal, jadi rukunnya puasa itu ada 2. Yang pertama adalah an-niyah. Rukun yang pertama adalah niat. Sawaun kana fardhan am naflan, baik puasanya itu sunnah atau puasanya wajib, maka ketika seseorang berpuasa maka wajib bagi dirinya atau menjadi salah satu daripada rukunnya adalah niat.
Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung daripada niatnya. Wa tajibu an-niyatu likulli yaumin. Dan wajib niat itu setiap harinya. Ya, jadi kalau kita puasanya di bulan suci Ramadan, puasa wajib, maka setiap hari kita wajib untuk berniat. Karena setiap hari itu adalah amal ibadah yang terpisah. Jadi nggak bisa langsung diniatkan 1 bulan, tapi setiap hari untuk seseorang itu berniat. Wa tajibu an-niyatu likulli yaumin. Nah, di sini ada perbedaan antara niat seseorang yang berpuasa, puasa wajib, dan niat bagi seseorang yang berpuasa, puasa sunnah. Kalau puasa wajib, maka wajib tabyid, yaitu niatnya di waktu malam. Mulainya dari ghurubus syams, dari terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar. Maka itu waktu ketika seseorang mau melaksanakan puasa wajib. Maka dia wajib berniat di waktu malam, mulai dari terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar. Kemudian dia juga wajib untuk mentakyinkan, menentukan puasa wajibnya, seperti Ramadan, atau puasa kafaroh, atau puasa qadha, atau puasa nazar. Dan tidak diperbolehkan dia menjamak 2 puasa yang wajib di 1 puasa. Misalnya dia puasa, saya niat mau puasa kafaroh dan puasa nazar. 2 puasa wajib digabungkan jadi 1, tidak diperbolehkan. Jadi puasa yang wajib itu harus niatnya di waktu malam, mulai dari terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar. Kemudian dia harus mentakyinkan, ya, mentakyinkan puasanya. Itu puasanya kafaroh, atau puasanya qadha, atau puasanya Ramadan, atau puasanya puasa nazar. Jadi harus ditakyinkan. Nah, ini puasa yang wajib. Berbeda dengan ketika seseorang mau melaksanakan mau melaksanakan puasa sunnah. Puasa sunnah disebutkan di sini wa yasihu ayyan wiya fi shaumin nafli ba'da tulu'il fajri. Diperbolehkan seseorang itu yang mau puasa sunnah itu membaca niatnya atau berniatnya setelah terbitnya fajar. Sampai kapan? Sampai sebelum zawal, sebelum masuknya waktu zuhur. Jadi itu diperbolehkan, batas waktunya lebih lama, tapi dengan syarat antakuna an-niyatu qabla zawal. Yang pertama, niatnya itu dia niatkan sebelum waktu zawal. Jadi sebelum masuknya waktu zuhur. Jadi mulai dari ghurubus syams, kalau wajib sampai terbitnya fajar saja, mulai dari ba'dal maghrib sampai sebelum subuh. Tapi kalau puasanya sunnah, setelah subuh pun dia masih bisa niatnya. Dengan syarat apa? Dia niatnya sebelum masuknya waktu zuhur. Itu batasan terakhir. Yang kedua, an la yata'ata syai'an minal mufattirat min tulu'il fajri ila waqtin niyah. Dengan syarat dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai dia berniat. Misal ada seseorang, dia nggak niat di waktu malam, mau puasa sunnah. Kemudian jam 8 pagi dia, daripada saya nggak puasa, mending saya hari ini puasa. Kemudian dia niat puasa sunnah. Nah, itu diperbolehkan karena belum masuk waktu zuhur, baru jam 8. Tapi dengan syarat mulai dari waktu subuh tadi sampai dia niat jam 8, dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, ini perbedaan antara niat puasa wajib dan niat puasa sunnah. Dan puasa sunnah boleh menggabungkan niat-niat sunnah yang lainnya. Misalnya hari itu bertepatan dengan pertengahan bulan. Dia mau niat puasa bid, ayamul bid, dan niat puasa Senin kalau bertepatan dengan hari Senin. Jadi puasa sunnah itu niatnya yang sunnah-sunnah bisa digabung. Atau kebetulan hari Arafahnya bertepatan dengan hari Senin, maka dia niat puasa hari Arafah dan niat puasa hari Senin, maka itu diperbolehkan. Nah, ini untuk puasa, niat puasa sunnah. Jadi rukun puasa yang pertama adalah an-niyah. Kemudian rukun yang kedua, tarku mufattirin. Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dzakiran, dalam keadaan dia ingat kalau dirinya berpuasa. Mukhtaran, dalam keadaan dia bisa memilih, bukan orang yang dipaksa. Ghaira jahilin ma'dzur, dan dia tidak termasuk daripada orang yang jahil ma'dzur. Maka fala yabtulu saumuhu idza aftara nasiyan au mukrahan. Tidak batal puasanya jikalau seseorang itu melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Idza aftar, dia makan, dia minum dalam keadaan lupa atau dalam keadaan dia dipaksa. Tentunya paksaan di sini ada persyaratannya. Au kana jahilan ma'dzuran bi jahlihi, atau dia tergolong sebagai orang yang jahil ma'dzuran bi jahlihi. Jahil ma'dzur ini yang pertama
ada dua. Yang pertama dia nasya'a ba'idan anil ulama. Dia tinggal di satu tempat yang jauh dari ulama. Sehingga dia tidak mengetahui hukumnya ini. Dia nggak tahu kalau makan itu batalkan puasa. Atau minum itu batalkan puasa. Atau yang kedua, waman kana gariba ahdin bil Islam. Atau dia baru masuk Islam. Sehingga dia belum tahu hukum-hukumnya berpuasa. Nah ini kalau jahil ma'dzur, maka nggak batal puasanya. Tapi kalau ghairu ma'dzur, maka dia batal puasanya. Jadi rukun yang kedua di dalam rukun puasa adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dalam keadaan dia ingat dirinya berpuasa, dalam keadaan dia bisa memilih, bukan orang yang dipaksa, dan bukan tergolong daripada orang yang jahil ma'dzur. Nah ini rukun-rukunnya puasa.